Nah, jadi bentar Akang coba tulisin dulu materi yang kita bakal bahas hari ini. Tadi Akang bakal coba, kita bakal bahas kapasitor hari ini. Nah, di kapasitor ini tuh mungkin sebelum kita masuk ke materinya, Akang bakal coba review dulu. Reviewnya ada dua. Yang pertama tuh hasil hukum Gauss, hasilnya aja. Hasil hukum Gauss sama tentang potensial listrik. Kita bakal bahas dua ini. Terus baru kita masuk ke materinya, materi kapasitornya. Yang pertama tuh, bentar, karena kemarin tuh udah nulis bakal apa aja. Oh ya, ada kapasitor. Kita bakal bahas kapasitor. Kapasitor ini ada tiga jenis yang kita bakal bahas. Bukan tiga jenis ya, tiga bentuk ya. Kalau kalian waktu di SMA kan cuma ngomongin keping sejajar aja. Sekarang kita ngomongin kapasitor bentuk yang lain, yaitu kapasitor bentuk yang silinder sama yang bola berongga. Terus yang kedua, kita bakal ngomongin rangkaiannya seri paralel. This is an easy one. Terus kita bakal bahas energi pada kapasitor, energi dan rapat energi mungkin ya, biar akan nggak lupa. Rapat energi pada kapasitor. Ini kita ngomongin kapasitor aja ya, fokusnya, dan sifat-sifatnya gitu ya. Terus terakhir kita bakal bahas kapasitor dengan bahan dielektrik. Oke. Ini adalah materi kita hari ini. Jadi buat materinya ada 4 ya sebenarnya ya. Cuman akan bakal coba review dulu hasil hitung Gauss. Ada yang tanya dulu? Oke. Jadi dari hukum Gauss kita review dulu ya, bentar ya, supaya ntar nge-record. Soalnya bakal dipakai hasilnya. Hasil hukum Gauss sama potensial listrik bakal kita pakai di kapasitor, makanya akan mau coba ingetin lagi ke kalian. Kalau misal jelas akan cuma ngasih si kayak summary-nya aja. Jadi kalau kalian butuh detailnya, ya kalian perlu ngecek lagi materi yang kemarin. Bahwa pertama di hukum Gauss, ini akan tulis review ya, review pertama hukum Gauss. Di hukum Gauss kita punya yang pertama tuh ada cylindrical symmetry ya. Nah, cylindrical symmetry ini akan kopas dari catatan yang kemarin. Ini cylindrical symmetry, kecilin kali ya. Di mana cylindrical symmetry ini tuh kita dapat medan listriknya sama dengan kawat panjang bentuk silinder gitu ya. Medan listrik itu sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0 dikali A. Gitu kan ya, ini hasil yang kemarin. Terus kita juga punya yang kedua ada planar simetri. Ini planar simetri. Di planar simetri kita punya medan listriknya. Nah, kita simpan di bawahnya aja. Medan listriknya planar simetri itu sama dengan sigma per 2 epsilon 0 gitu kan ya.
Di mana lambda sama sigma itu di sini kerapatan muatan ya. Lambda itu berarti pakai warna biru nih. Lambda itu di sini kita punya jumlah muatan persatuan panjang. Di sini kita punya sigma itu jumlah muatan persatuan luas. Terakhir yang 3 dimensi itu spherical symmetry. Di mana spherical symmetry kita punya kayak gini medan listriknya yaitu sama dengan 1/4 pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat gitu kan ya di luarnya tuh. Nah, ini adalah 3 hasil hukum Gauss yang kita bahas kemarin. Untuk bola konduktor, ini akan bahas bola konduktor ya. Bola konduktor. Jadi ada cylindrical symmetry, bentuknya silinder atau di dalam kaos ini kawat panjang. Terus kita punya planar symmetry, keping sangat luas. Yang ketiga spherical symmetry, bentuknya ya bola gitu ya. Di mana itu dari hukum Gauss ditambah kita punya tentang hubungan medan listrik sama potensial listrik di pertemuan terakhir kita tentang potensial listriknya. Makanya tadi di atas warna biru itu tulisannya. Ya. Potensial listrik. Di potensial listrik ini tuh buat hari ini kita bakal bahas satu aja bahwa potensial listrik kita bisa ngitung potensial listrik itu dari medan listrik dengan diintegralin. Makanya dari suatu titik referensi ke jarak n. Ini referensi. Nah, ini adalah tools yang bakal kita pakai di kapasitor. Cuman buat ngingetin aja. Mungkin ada yang mau ditanya dulu? Nggak ada. Ya. Karena kenapa kita bahas ini mungkin akan kasih biar kalian bisa nyambungnya ntar buat di kapasitor. Kenapa akan review lagi ini diulangi lagi kita bakal pakai di kapasitor? Kenapa? Karena kita bakal ketemu tadi kalian bisa lihat di sini ketemu kapasitor yang bentuknya bola. Jadi hasil medan listrik ini ntar bakal dipakai buat ngitung. Kita ketemu kapasitor yang bentuknya silinder. Jadi kita butuh medan listriknya. Kita juga ketemu kapasitor yang bentuknya keping sejajar. Yang jadinya kita butuh medan listriknya. Intinya buat ngitung kapasitor kita butuh medan listrik. Dari medan listrik nanti kita bakal ngitung potensial listrik. Setelah kita tahu potensial listrik, kita ntar bisa tahu sifat-sifat kapasitornya, terutama kapasitas. Oke. Kira-kira gitu cara mainnya lah bisa dibilang di kapasitor ini. Oke, kalau tanya kita mulai ke kapasitor ya. Kapasitor kita mulai dari definisinya seperti biasa. Kapasitor itu kata dasarnya kapasitas. Which means obviously kapasitor itu menyimpan sesuatu sehingga dia punya kapasitas, gitu kan? Menyimpan apa? Jadi kapasitor itu adalah sebuah komponen listrik yang menyimpan muatan. Komponen listrik untuk menyimpan muatan. Bentuknya kayak gimana? Akan ngambil dari Halliday. Ya bentuknya macam-macam. Kalian bisa lihat di sini ini kapasitor. Nah, pertanyaannya sekarang apa sih yang membentuk sebuah sistem menjadi sebuah kapasitor? Kita lihat di sini bentuknya beda-beda, apa yang samanya? Mungkin bisa dibilang gitu ya pertanyaannya itu. Nah, yang ngebuat sesuatu hal atau suatu sistem disebut dengan kapasitor itu sederhana. Yang penting dia punya 2 buah konduktor yang bisa menyimpan muatan. That's it.
Jadi kita punya ada sebuah konduktor, kita punya ada konduktor lain. Intinya ada dua buah konduktor, maka ini bisa jadi kapasitor. Nggak ada batasan lain apapun. Beneran nggak ada. Selama dua buah konduktor, maka dua buah konduktor ini bisa menjadi kapasitor. Kenapa? Ya karena konduktor bisa nyimpen muatan. Tapi harus dua, nggak bisa cuma satu. Kayak gitu. Karena nanti kita bahas kenapa harus ada dua ya. Tapi kira-kira gitu dulu. Nah, kemudian, oke, tujuan kita sekarang di fisika, kita kan mau mengkuantifikasi sesuatu hal ini, si sebuah alat ini. Jadi perhatikan di sini bahwa kita nggak ngomongin fenomena, kita ngomongin sebuah alat. Jadi apa yang kita bahas hari ini itu lebih dekat ke engineering sebenarnya dibandingkan ke science ya. Karena kita ngomongnya suatu komponen listrik gitu kan ya. Komponen listrik spesifik yaitu kapasitor. Nah, komponen listrik ini kita kayak hambatan punya nilai. Kapasitor pasti punya nilai juga. Nah, nilai kapasitor ini yang disebut dengan kapasitansi menunjukkan seberapa besar atau seberapa ya besar kapasitasnya, seberapa banyak si kapasitor ini bisa nyimpan muatan. Di mana kita punya kapasitansi ini, atau mungkin salah satu hal yang apa namanya menjadi pemahaman juga buat di kapasitor tuh ya, yang ngebuat jadi salah tuh adalah bahwa banyak ngebayangin atau Akang pun dulu ngebayangnya kapasitor tuh kayak ember di mana bisa diisi ada airnya. Gambar itu tidak sepenuhnya benar. Kenapa? Karena kalau kita ngomongin kapasitor, jumlah muatan yang disimpan itu tergantung sama tegangan. Jadi kapasitor yang besar itu kapasitansi yang besar itu artinya kita kasih tegangannya kecil, oke, kita kasih tegangannya kecil. Tegangan kecil ini itu menghasilkan muatan yang membuat kapasitornya menyimpan muatan yang banyak. Ngerti nggak maksud Akang? Jadi si kapasitor ini tuh nggak punya batasan maksimum muatannya jumlahnya berapa, nggak ada. Maksudnya kan kalau ember gitu, ember itu kan berarti embernya katakanlah berapa liter ember itu. Berapa 20 liter misalkan. Berarti otomatis jumlah air yang ditampung maksimal 20 liter. Tapi kalau kita punya kapasitor 2 mikrofarad, kapasitor 2 mikrofarad itu bukan berarti maksimal bisa nyimpan muatan 2 mikrokulom. Mau 1 miliar pun nggak masalah. Karena yang dikasih tahu sama kapasitansi itu adalah perbandingan Q sama V-nya. Di sini itu berarti kita bahasanya kalau kapasitor ini dikasih tegangan 1 volt, maka bakal tersimpan muatan 2 mikrokulom. Atau kalau kita bisa tulis 2 mikrofarad itu sama dengan, akan tulis di bawah aja kali ya. Ini itu sama dengan 2 mikrokulom per volt. Ya gitu. Ya. Jadi farad itu diulangi lagi kalau kulom per volt. Kira-kira kayak gitu. Di mana tegangan, akan belum ngedefinisiin tegangan, baru ingat karena tegangan itu biasanya akan definisiin di arus listrik searah, tegangan itu beda potensial ya. Dan beda di sini tuh artinya selisih ya sebenarnya tuh biasanya arahnya tuh. Jadi kita nggak ngelihat positif negatifnya biasanya. Tapi nggak usah lah ya. Kadang kadang suka ditanya juga beda potensial jadinya bisa negatif juga. Tapi kalau tegangan biasanya selalu positif sih kalau tegangan sih. Kalau beda potensial bisa jadi negatif. Ya kita simpan kayak gini aja mungkin ya, biar nggak terlalu bingung tadi belakangnya. Ada yang tanya dulu sampai sini jelas nggak? Ngerti nggak? Kebayang dulu nggak kapasitor untuk kayak gimana sementara ini? Ntar kita akan kasih penjelasan lagi, semoga lebih ngerti dulu. Kang mau mastiin Ya, itu yang kolom per voltnya itu muatan yang dapat disimpan per tegangan yang diberikan Kang. ya betul, Berarti tegangannya itu tergantung dari yang dari luar dong, bukan dari bagian dari kapasitornya. betul, betul. Oh. Ada lagi yang mau tanya?
Oke, kita lanjut dulu lah ya. Soalnya emang belum full sih pertanyaannya. Dan pertanyaan EAS pun sebenarnya bakal dijawab di bagian selanjutnya. Eh, jadi, untuk menggambarkan bagaimana kapasitor bekerja, sebenarnya tadi kan akan lihatin ya, kita bakal ngebahas 3 buah kapasitor, akan bakal bahas secara full di kapasitor keping saja sebagai contoh. Ya. Ntar di silinder sama bola berongga akan cuma ngitung kapasitas kapasitornya aja. Di sini akan ngejelasin full mekanismenya. Jadi ini sebagai contoh, kapasitor keping sejajar. Jadi maksud Akang tuh sebagai contoh tuh dalam artian kapasitor yang lain pun prinsipnya sama gitu. Cuman Akang ngambil satu ini buat sebagai contoh cerita fullnya gitu. Jadi tadi Akang bilang bahwa yang penting selama kita punya 2 buah konduktor, maka 2 buah konduktor ini tuh bisa menjadi kapasitor. Benar nggak? Tadi kan Akang bilang gitu ya. Dan nggak masalah bentuknya apapun, cuman ya kalau bentuknya random kayak gini susah dihitung aja, masalahnya gitu kan. Dan mungkin tidak efisien untuk menjadi kapasitor, masalahnya di situ juga kan, faktor engineering. Nah, caranya gimana biar 2 buah konduktor ini menyimpan muatan? Gampang, awalnya kan netral. Kalau awalnya netral, supaya kita bisa nyimpan muatan di sini ya kita hubungin sama baterai. That's basically how capacitor works. Tadi yang Eas tanyain, tegangannya dari luar, betul, tegangannya dari sini. Jadi kita punya sebuah baterai tegangan dari luar yang kemudian memberikan muatan ke 2 konduktor ini. Nah, kan bakal pakai contohnya di keping sejajar, oke? Perhatikan di sini kita punya sebuah kapasitor keping sejajar. Kenapa disebutnya keping sejajar? Ya karena keping sama keping dan sejajar, obviously. Awalnya kedua keping ini dalam keadaan netral. Awalnya netral, kayak gini misalkan, nggak ada muatannya, terus kita kasih baterai, maka apa yang akan terjadi? Pertama, pahami bahwa, akan belum ngejelasin juga di TPB, tapi akan harap di SMA ngerti lah ya, bahwa yang panjang tuh kutub positif, yang pendek tuh kutub negatif, sehingga kita punya kutub positif, karena muatan positif sama muatan negatif tarik-menarik, berarti kutub positif akan menarik muatan negatif dari keping yang sebelah kiri. Ya, tahu yang bergerak tuh elektron ya, jadi elektron ditarik dari keping yang kanan, ditarik karena tarik-menarik gaya listrik aja biasa, ditarik sama kutub yang positif, nyampe kutub positif ngalir ke baterainya, akhirnya gerak ke sini. Jadi kita punya, entar tuh elektron yang dari kiri bakal pindah ke kanan. Sehingga yang kanan kelebihan elektron, yang kiri kekurangan elektron. Kekurangan elektron jadi positif, kelebihan elektron jadi negatif. Pahami itu ya. Hal tersebut akan selalu terus terjadi. Ya, jadi ngalir 1, ngalir 2, 3, 4, 5, 6, dan seterusnya. Sampai kapan? Sampai akhirnya keadaan tunak. Oke, sampai akhirnya keadaan tunak. Atau keadaan steady state. Akan tulis gimana ya, bentar. Kapasitor terisi, hingga keadaan tunak. Tunak itu bahasa Inggrisnya steady state. Nanti kita bakal bahas secara matematik bagaimana proses charging kapasitor. Kita bakal bahas itu. Sementara yang akan bisa kasih tahu adalah bahwa karena muatan itu bergerak karena ada beda potensial, ya akan tulis lagi kalian di sini ya. Karena muatan bergerak karena ada beda potensial. Ya berarti charging ini tuh sampai kapan? Ya terisi itu maksud akan charging ya. Ini kan proses charging. Ya terisi itu ya sampai akhirnya potensialnya sama. Kapasitor terisi hingga tidak ada beda potensial.
atau potensialnya sama, kayak gitu ya sama aja ya. Gitu. Nah, itu yang terjadi. Ada yang tanya sampai sini, sorry. Jelas nggak? Ini tegangannya V, setelah diisi dikasih di charging sampai akhirnya ada muatan keisi penuh, bukan keisi penuh ya, karena nggak ada kata penuh sebenarnya itu. Sampai akhirnya di keadaan tunak, di yang kiri punya muatan plus Q, yang kanan punya muatan minus Q. Jadi ketika kita ngomongin muatan di kapasitor, bukan jumlahnya, karena jumlahnya tetap netral. Karena kan hukum kalian muatan, awalnya 0 netral, akhirnya 0 juga netral. Cuman terpecah gitu kan, yang kiri positif, yang kanan negatif gitu kan. Si pemecahan ini yang kita sebut Q itu ketika kita ngomongin eh, kita mau tahu Q sama atau akan nulis gimana tadi? Ya, kalau tadi kita punya C sama dan Q per V lah ya, kita mulai dari situ. Maka dari sini kita punya bahwa kalau kita mau tahu muatannya ya berarti sama dengan C kali V. Tergantung C-nya. Dan tadi akan bilang semakin besar C-nya ya semakin besar muatan yang disimpannya. Makanya C itu berhubungan sama kapasitas dalam tanda kutip kapasitor. Dan Q-nya diulangi lagi, ini tuh adalah Q kedua muatan ini. Karena pasti sama, benar nggak? Nggak mungkin beda kan antara yang kiri sama yang kanan. Gitu. Karena yang diambil dari kiri disimpan ke yang kanan. Makanya kita ambil satu Q, kayak gitu. Oke, sebagai seorang engineer katakanlah kita mau tahu muatan yang tersimpan di kapasitor ini, kita mau nyimpan muatan di kapasitor ini itu tujuannya. Maka yang jadi pertanyaannya itu adalah bahwa kalau misalkan kita mau menyimpan sebesar 100 mikrokulom muatan, berapa besar tegangan yang dibutuhkan? Kayak gitu kan kira-kira pertanyaan standarnya, benar nggak? Ya biasakan ketika belajar di kelas mungkin akan nggak tahu pernah ngomongin atau enggak. Eh, Jawab pertanyaan standarnya dulu gitu. Pertanyaan standarnya kayak gitu bahwa kalau kita mau memprediksi berapa banyak muatan tersimpan, jelas buat ngukur muatan tersimpan susah. Sementara buat nentuin tegangan yang dikasih kita bisa. Berapa baterainya? Satu baterai 1,5 volt. Butuh berapa baterai gitu kan ya. Jadi V bisa kita tentukan. Kita mau tahu butuh V berapa, butuh baterai berapa supaya dapat Q yang kita mau, berarti kan kita harus tahu C. Makanya tujuan kita hari ini adalah menghitung C. Menghitung kapasitas kapasitor. Gitu. Gimana Kang cara ngitung kapasitas kapasitor? Nah, ya kita cobain. Dalam artian gini, kita bisa ngitung potensial listrik nggak? Bisa, kita udah belajar kemarin. Artinya ya udah kita lihat rumus potensial listriknya atau beda potensial antara kedua keping ini. Ketika kita tahu beda potensial antara kedua keping ini, otomatis kita ntar bisa tahu rumus C-nya kayak gimana. Akan coba demonstrasinya. Kira-kira kalau misalkan secara matematik, pakai bahasanya itu kayak ambil tegangan sebesar V, maka dengan tegangan sebesar V, atau mungkin akan bisa bilang gini, asumsiin kita tahu Q-nya, kalau kita tahu Q-nya, maka kita bisa ngitung V, kalau kita tahu Q sama V-nya, kita cari ini, kita bisa ngitung kapasitornya, benar nggak? Logikanya kira-kira gitu, mikirnya. Jadi, asum kita tahu Q ya. Jika kita tahu Q, maka kita punya, nah, diulangi lagi, kita mau tahu beda potensialnya. V itu di sini beda potensialnya, akan ingetin lagi, bukan potensial listrik. Simbolnya sama emang, jadi agak ngebingungin. Nah, pertama kita punya, ini akan lihat kepingnya dari sini, ini positif, ini negatif. Pertama, asumsi. Asumsikan kepingnya luas. Keping luas itu gimana? Jadi kalau misalkan ini luasnya A, ini jarak antar kepingnya D, maka kita punya D itu jauh lebih kecil daripada A. Biar apa? Kalau misalkan kita anggap kepingnya luas atau sangat luas, maka kita bisa pakai hasil ini. Bener nggak? Karena itu untuk keping yang sangat luas.
Walaupun kita tulisnya ini buat Tahingga, ini buat Tahingga, tapi kan tadi Tahingga kemarin ya, Tahingga itu bukan suatu hal yang real. Jadinya, tapi tetap kita bisa pakai buat aproksimasi kalau kita ngomongin suatu hal yang sangat panjang, sangat besar, sangat luas, dan lain sebagainya. Jadi ketika kita menggunakan asumsi keping luas, maka kita bisa menggunakan rumus medan listrik, yaitu E dari keping, yaitu sama dengan sigma per 2 epsilon. Anggap di tengahnya ruang hampa ya. Nah, kita punya dua keping di sini, berarti ada medan listrik dari kutub positif yang arahnya kanan, karena muatan positif itu kan medan listriknya ke kanan. Dari kutub yang negatif, kita juga punya medan listriknya ke kanan juga. Kayak gitu. Jadinya sama-sama ke kanan. Berarti ada dua medan listrik di tengah-tengah sini ya. Karena ada dua medan listrik, maka kita ngitung medan listriknya. Akan ingetin, takutnya lupa kenapa kita ngitung medan listrik. Kita mau tahu beda potensial. Potensial listrik itu dihitung dari medan listrik. Makanya kita butuh medan listriknya. Oke. Berarti kita punya medan listrik di tengah-tengahnya, ya sama dengan tinggal ditambahin, kan searah. Gitu kan. Berarti kita punya sigma dari yang positif dibagi 2 epsilon 0 ditambah sigma dari yang negatif dibagi 2 epsilon 0. Nah, kalau misalkan kita anggap luas permukaannya sama, dan juga kita anggap jumlah muatan antara yang kiri sama yang kanannya juga sama, maka kita punya sigma plus sama sigma min ini sama. Ya. Kalau misalkan kepingnya luasnya sama. Gimana kan nulisnya? A plus sama dengan amin gitu kali ya. Ya, kalau A plus sama dengan amin, karena kita tahu Q-nya sama, ya berarti begini. Gitu kan. Berarti kita punya kalau sama, setengah tambah setengah 1, jadinya kita punya medan listrik di tengah-tengahnya sama dengan sigma per epsilon. Di mana sigma sama dengan Q dibagi epsilon 0 dikali A. Sigmanya Q per A soalnya kan ya. Kita dapat nih medan listriknya. Kita mau dapat potensial listriknya. Tapi sebenarnya gini, mungkin akan bisa bilang gini ya. Kalau misalkan potensial listrik itu dihitung dari titik reference, mungkin biar lebih gampang hitungan kita buat hari ini, Akang bakal langsung milih aja kan ya, beda potensial. Kalau kita mau tahu beda potensial, maka ya tinggal minus integral dari R1 ke R2 E dot dr. Maka ini udah jadi beda potensial kan, bener nggak? Kan ini tuh sebenarnya ngitung beda potensial juga, di mana reference ini itu kan kita ambil supaya potensialnya 0. Itu ngerti nggak? Kalau ngerti bisa coba tanyain ya, ntar ya. Nah, coba jelasin ini dulu. Dimana kalau kita ngomongin beda potensial, jadinya tinggal ngebandingin aja dua titik ini gimana. Gitu. Artinya kita punya, kalau misalnya kita mau tahu beda potensial ini, maka beda potensialnya itu adalah, tapi akan simbolnya jadi nabrak ya. Di sini beda potensial, tapi sini delta V. Akan tulis V plus minus gitu aja, biar jelas ya antara positif sama yang negatif, yaitu berarti minus integral E dot dr dari yang kiri ke yang kanan. Dari yang kiri ke yang kanan tuh, dari yang minus ke yang positif deh, akan ambilnya. Atau dari yang positif ke yang negatif juga nggak apa-apa, ngikutin manistiknya. Kayak gitu. Ini kita ngitung beda potensial, oke? Nah, tapi kita lihat di sini, medan listriknya berubah nggak nilainya dari kiri ke kanan? Enggak ya, karena nggak ada faktor jarak di sini. Karena asumsi kita ya, jangan lupa. Ini berlaku karena asumsi kita dekat banget. Jelas kalau kepingnya jaraknya jauh, maka rumus ini nggak akan berlaku kan ya, yang kemarin kita bahas. Makanya jadinya minus integral dari kiri ke kanan, dari R plus ke R min lah gitu akan ambilnya ya. Medan listriknya adalah sigma per epsilon 0
Karena radiusnya kanan, kita ambil jalurnya kanan, ya berarti tinggal jadi dx lah ya ini ya. Dx-nya berubah jadi dx. Berarti kita punya beda potensialnya sama dengan minus sigma per epsilon 0 integral dx. Integral dx apa? X. X-nya berarti kan X jarak dari kiri kanan, berarti sama dengan D, benar nggak? Bentar, ini jangan pakai sigma per epsilon 0 deh. Pakai ini pakai yang ini kanan. Q epsilon 0, Q per epsilon 0, ini dx. Jadi kita punya ini minus Q per epsilon 0a integral dx. Ini sama dengan minus QD per epsilon 0a. Tapi kita mau tahu tegangan. Ya. Biasanya tegangan tuh positif, tadi akan bilang, makanya ini kita mutlakin aja nggak apa-apa. Kalau kita mutlakin, jadinya kita punya ini sama dengan ya QD per epsilon 0a. Sehingga pada akhirnya kita dapatkan deh kapasitansinya. Tadi kita asumsi kita punya Q. Dari kita punya Q, kita punya V. Kita bisa nggak ngitung C dari situ? Bisa. Karena kita bisa ngitung rasionya kan. Dari Q yang kita tahu ke V yang kita hitung, kita tuh dapat Q dibagi V-nya QD per epsilon 0A. Gitu kan. Q-nya coret. Jadi kita punya, naikkan ini nilainya. Ini sini, jadinya kita punya C-nya sama dengan epsilon 0A-nya naik. Epsilon 0A per D. Nah, ini adalah kapasitansi kapasitor kapling sejajar yang harusnya sudah kalian pelajari di SMA. Cuma di sini akan turunin gitu. Kayak gitu. Ada yang tanya, geng? Jelas nggak? Rumus-rumusnya ngerti cara makainya? Ini tadi ngerti nggak? Sorry, takutnya ada yang bingung di sini. Ngubah dari V delta V, ngubah batas. Oh, paham kali ya. Jelas? Kamu boleh lihat yang tadi delta V kan? Ini. Ya. Oke, bang sih kamu. Oke. Oke, kemudian setelah kita tahu ini, tujuannya apa? Setelah kita, oke, sekarang kita tahu C-nya. Oke. Kita sudah bisa memprediksi sekarang, oh ternyata buat ngisi kapasitor ini sesuai dengan muatan yang kita mau, kita butuh misalkan 10 baterai misalkan. Kalau pakai baterai. Gitu. Terus kenapa? Apa gunanya kapasitor ini setelah menyimpan muatan tuh buat apa? Perhatikan bahwa ketika kapasitor ini menyimpan muatan, dia tuh menyimpan energi sebenarnya itu kan pada dasarnya. Dan energi ini itu namanya energi berarti bisa diubah bentuk kan ya. Makanya selanjutnya adalah bahwa kapasitor ini, kalau misalnya kita punya ini prosesnya adalah proses charging, ya berarti ada proses discharging. Di mana kapasitor ini yang sudah terisi muatan kemudian dihubungkan dengan suatu komponen listrik, sehingga muatannya yang tadi ada di sini bakal mengalir kembali. Gitu. Kebalik salah ya. Dari negatif ke positif. Kan elektron yang di kanan ketarik sama positif yang di kiri. Gitu. Yang ngebuat akhirnya misalkan kalau ini lampu ya lampunya bakal nyala. Sampai kapan muatannya ngalir? Sampai ya muatannya habis, netral lagi. Kalau netral lagi ya berarti tinggal dicas lagi. Nah ini nanti kita bakal bahas juga secara matematis gimana proses charging sama proses discharging setelah kita masuk ke listrik arus arah kalau nggak salah. Iya, di listrik arus arah ada rangkaian RC. Di rangkaian RC kita bakal belajar charging sama discharging. Kayak gitu. Ntar ya bakal full lagi picture-nya di situ ya.
Sementara di sini kalian yang penting tahu dulu kapasitor bisa menyimpan muatan, menyimpan energi yang kemudian bisa digunakan kembali. Jadi bisa dianggap sebagai baterai, rechargeable battery lah, bisa kayak gitu lah ya, bisa dianggap. Kita lanjut ya. Nah, ya udah selanjutnya sama. Selanjutnya ke kapasitor silinder sama kapasitor bola tujuan kita sama, kita nyari kapasitansi kapasitornya. Karena di sini akan udah ngejelasin ya, kapasitor itu cara kerjanya bagaimana, dan kenapa kita butuh kapasitansi kapasitor itu sudah akan jelaskan. Makanya tujuan kita sekarang itu mencari kapasitansi kapasitor dari bentuk yang lain. Dan kalau kita ngomongin practicality pas ngerjain soal ya ada kemungkinan buat bentuk kapasitor yang berbeda yang kalian ntar kerjain. Ngerti nggak? Kapasitor silinder sekarang. Ya, jadi biasanya di penurunan itu bisa jadi soal juga, tapi bentuknya bakal berbeda. Nah, sekarang kita ngomongin kapasitor silinder. Kapasitor silinder kita punya harus dua ya konduktornya. Berarti di kapasitor silinder bentuknya tuh kita punya ada silinder yang dalam sama ada silinder yang luar. Bentar jelek. Yang luarnya jadi akan biar tapi tebal banget ya. Tebal banget gitu. Oke. Ini konduktor. Karena konduktor berarti kita punya muatannya hanya di luar. Perhatikan bahwa supaya menyimpan muatan, kita harus hubungin dulu sama baterai. Let's say somehow ini kita punya ada jalurnya begini. Gitu, di sini ada baterai. Yang ngebuat di charge, misalkan ya ini elektron ke sini, terus elektron ke sini gitu kan ya. Ini kutub positif, ini kutub negatif, sehingga ini kehilangan elektron jadi positif. Ini kelebihan elektron jadi negatif. Gitu kan. Ya. Ya sama, kita mau tahu kapasitasnya kapasitornya, berarti pertama kita nyari medan listriknya dulu. Medan listriknya kita udah tahu dari hukum Gauss. Dari hukum Gauss kita punya medan listriknya, ini cylindrical symmetry, lambda per 2 pi epsilon 0 A. Jadi ini sama dengan lambda per 2 pi epsilon 0, akan pakai R di sini ya. Sama aja kan ya. Ini jari-jarinya, sorry. Ini jari-jarinya A, nggak keluar hijau deh. Ini jari-jarinya A, ini jari-jarinya B. Yang dalam, yang kecil A, yang gede B. R itu berarti jarak di antara keduanya, gitu kan. Ini R. Nah, ini adalah medan listrik di antara kedua silinder ini. Dari hukum Gauss kita udah bahas ini. Mungkin yang bisa Kang kasih tahu tuh kok pas UTS tuh salah satu bentuk soal yang pernah keluarnya tuh adalah kalian pakai hukum Gauss dan lain sebagainya dikerjain, terus setelah ngerjain hukum Gaussnya ditanya kapasitansi kapasitornya, ngerti nggak? Jadi soal ini tuh bisa jadi satu soal UTS dan ditanyainnya itu dari medan listriknya. Jadi medan listriknya kalian turunin yang A-nya, terus hanya potensial listrik yang B-nya, terus yang C-nya kapasitansi kapasitornya kayak gitu. Di mana lambda ini tuh banyaknya muatan persatuan panjang silindernya. Ini cross section ya, kebayang nggak? Ini tuh cross section dari si silindernya. Jadi di apa? eh, Dipotong melintang ya, cross section tuh. Silinder sepusat. Oke. Ya setelah kita tahu medan listriknya, kita tahu dengan lambdanya sekian, kita hitung potensial listriknya. Potensial listriknya antara positif ke negatif, tapi tadi ya ternyata kalau dari positif ke negatif tuh hasilnya negatif ya, berarti harusnya dari negatif ke positif. Kalau kita mau tahu beda potensialnya dan dipikir-pikir kutub yang negatif potensialnya lebih tinggi lah ya daripada kutub yang positif. Benar nggak?
Tapi kan juga agak bingung. Kalau di sini itu kan kalau kita punya muatan, muatannya gerak ke kanan. Di sini potensialnya tinggi, di sini potensialnya rendah. Beda potensialnya. Salah dipikirnya. Tapi yang jelas kayak gitu. Jadi kita punya ini minus. Integralnya dari yang negatif aja, negatif ke positif ya. E.dr. Terus kita punya di sini ya berarti minus integral. Jaraknya jelas ya sekarang ya. Kita punya jaraknya dari B berarti kan ke A. Medan listriknya kita punya ini lambda per 2pi epsilon 0 R dikali dr. Nah, ini integralnya gampang lah ya, lambda 2pi epsilon itu konstan. Integral 1 R dr dari B ke A. Berarti sama dengan minus lambda per 2pi epsilon 0. Integral 1 L ya ln A berarti kan ya, dikurangi ln B berarti kan. Langsung aja nggak apa. Ln A dikurangi ln B, ln A per B kan. Dikali minus, dikali minus, jadi ln B per A. Jadi kita punya tegangannya sama dengan lambda per 2pi epsilon 0 dikali ln B per A. Di mana ini sama dengan Q, kita butuh Q-nya keluar, akan lupa. Nah, jadi lambdanya diubah lagi jadi Q per L dikali ln B per A. Sehingga kita masukin ke rumus kapasitor C sama dengan Q per V. Makanya jadinya sama dengan Q per V-nya yaitu Q per 2pi epsilon 0L dikali ln B per A. Q-nya dicoret. Jadi kita punya kapasitansi kapasitornya sama dengan 2pi epsilon 0-nya naik, 2pi epsilon 0L per ln B per A. Gitu. Jelas nggak? Ada yang tanya? Gampang kan? Gampang dalam artian gini, mungkin bisa kalian bilang. Ketika kalian disuruh ngitung kapasitansi kapasitor, intinya ya tinggal ngitung potensial listrik, which means ngitung integral ini. Kalau beres ini, dapat C-nya, dan I can assure you, ngitung integral di fisika akan seribet ngitung integral di matematik. Ya, super R doang, kayak gini kan nggak ribet ya. Atau konstan, dan lain sebagainya, jadi nggak akan susah. Jadi, menurut Akang, bagian 2 sama 3 ini trivial, jadi jangan sampai nggak bisa. Yang bagian paling masalah apa? Ya, bagian yang paling masalah ini. Karena kalau input medan listriknya salah, otomatis ke bawahnya salah semua, bener nggak? Tapi enaknya ngerjain soal esai, walaupun E-nya salah, kalau ininya yang hitungnya benar, harusnya tetap benar. Gitu. Tapi ini yang bakal jadi poin pentingnya. Dan dapat ini dari mana? Dari hukum Gauss. Makanya diulangi lagi, hukum Gauss itu adalah key main point lah ya, bisa dibilang ya, dari listrik statis, materi listrik statis. Ada yang tanyain? Oke, kalau nggak ada kita lanjut kapasitor bola. Mungkin akan bisa bilang di kapasitor bola gampang ya. Ini pakai gambar ini aja sih nggak masalah. Sama juga, cuma jadinya bola aja. Anggap aja itu bola ya. Kalau tadi kan silinder, kebayang nggak tadi bedanya?
Ini cross section bola sepusat. Ini sama kan, nulis aja kali ya, agak cepat. Dari hasil hukum Gauss tadi kita udah punya rumusnya gini kan. Akan lihatin lagi buat meyakinkan. Ini hukum Gaussnya untuk bola kayak gini. Terus kita ngitung potensial listriknya. Di mana ini tuh sama dengan minus integral dari B ke A berarti ya. 1/4 Pi epsilon 0 dikali Q per R kuadrat dr gitu kan ya. Berarti ini sama dengan integral 1/4 Pi epsilon Q per 4 Pi epsilon 0-nya bisa keluar. Integral B sampai A, integralnya nggak usah langsung aja kali ya. Min seper R kuadrat ya, integralnya jadi R pangkat min 1 per min 1 jadi R pangkat min 1 ya, seper R ya. Berarti seper R, batasnya B sama A. Berarti Q per 4 Pi epsilon 0, 1 per A min 1 per B ya. Kembali kita punya V-nya sama dengan Q per 4 Pi epsilon 0 sama yang penyebut dan lain sebagainya jadinya B min A per AB. Ini epsilon 0-nya jelek. Terus ya C sama dengan Q per V. Malah kita punya ini Q dibagi Q per 4 Pi epsilon 0 B min A per AB. Coret. Jadinya kita punya C-nya sama dengan 4 Pi epsilon 0-nya naik. Terus dikali AB per B min A. Nah, itu kapasitansi kapasitornya. Ada yang tanya? Oke. Nah, ini ada hal yang menarik cuman buat bola. Bahwa ternyata eh, yang menariknya fisika ya, satu rumus itu bisa diambil general kalau kita ngerti cara ngubah kasusnya. Dalam arti ini, kita punya sebuah kapasitor bola berongga, akan lupa nambahin. Gimana kalau akan bilang kapasitornya kapasitor bola aja, nggak berongga? Kira-kira dari hasil ini, supaya dapat kapasitansi kapasitor bola, diapain kira-kira? Ada yang punya ide nggak? Kita punya hasil kapasitas kapasitor untuk bola berongga, kita mau kapasitas kapasitor bola saja, kira-kira dari sini diapain? Caranya adalah kalau kita mau ngelihat ini sebagai bolanya aja, berarti bolanya yang mana? Yang di tengah sini kan? Berarti kita ambil B-nya nilainya menuju apa? Tahingga. Jadi kapasitor bola yaitu sama dengan limit B menuju tahingga dari kapasitor bola berongga. Kira-kira gitulah bisa dibilang. Kita cobain. Berarti ini limit B menuju tahingga dari 4 Pi epsilon 0 AB per B min A. Ini hasilnya apa? Yes. Ini jadi Variabelnya B ya? iya
tahingga per tahingga. Ya, nggak bisa kan? Bentuk tertentu kan? Ya, pakai Berarti di gimana ini? Pakai pakai L'Hopital. L'Hopital. Bisa pakai L'Hopital. Berarti jadinya 4 pi epsilon A, A yang atasnya per bawahnya 1. 1. Gitu. Jadi kita punya kapasitas kapasitor bola adalah 4 pi. B-nya udah hilang ya. Jadi limit B menuju tahingga dari ini ya ini. Benar kan? Baik, kita punya kapasitor bola tuh 4 pi epsilon 0 dikali AA tuh baru jadi bola yang dalam ini kan. Berarti akan bisa ubah jadi R lah ya. Gitu. Jadi kita punya ini kapasitas kapasitor bola. Gitu. Ya seperti biasa pernah ngeliatin ini kayaknya di mana ya, aku lupa. Bahwa ketika ada teori baru, maka teori baru ini tuh harus cover teori lama dengan cara limit-limit kayak gini gitu kan. Sebenarnya kapasitor bola itu bisa dicari dengan cara lain juga sih. Ini cuma ngasih contoh aja bahwa ada hubungannya, bisa diambil dari sini. Gitu. Ada yang tanyain? Ya seperti biasa penurunan-penurunan kayak gini coba dikerjain minimal pernah sekali. Karena ya ini pernah keluar di UTS ya, ngitung kayak gini tuh. Bukan pernah sih, beberapa kali lah keluarnya. Tapi kan nggak bisa mastiin juga keluar apa enggak. Anjas hukum Gauss pasti keluar lah. Cuman hukum Gaussnya kemudian terusin kemana? Biasanya sih terusinnya ke kapasitor. Jadi satu soal tuh hukum Gauss sama kapasitor digabungin. Biasanya. Ini ada yang tanyain kapasitas kapasitor, ngerti cara ngitungnya? Ya, prinsipnya bahwa kalau mau ngitung kapasitas kapasitor, akan tulis kali ya di sini ya. Menghitung kapasitas kapasitor stepnya yang pertama ya berarti hitung dulu medanistiknya antara kedua konduktor. Kedua, hitung beda potensialnya. Ini biasanya pakai hukum Gauss biasanya. Biasanya pakai hukum Gauss. Walaupun seperti ya mungkin nggak pakai hukum Gauss juga, mungkin aja, benar nggak? Mungkin aja nggak pakai hukum Gauss, pakai integral. Tapi pasti ngomongin suatu hal yang kontinu lah ya. Jadi kalau nggak pakai integral, pakai hukum Gauss. Yang kedua ya kita hitung potensial listrik, hitung beda potensialnya. P min plus lah ya kan nyebutinnya antara kedua konduktor. Habis itu ya kita dapat C-nya kan. C-nya sama dengan Q per T. Nah, itu kapasitas kapasitor. Nah, kita sudah tahu kapasitas kapasitor. Kapasitas kapasitor ini bisa dirangkai. Dirangkainya dalam bentuk seri dan paralel. This will be a quick one. Intinya rangkaian seri paralel aja sih. Seri dan paralel pada kapasitor. Pertama kita bahas yang seri dulu. Rangkaian seri itu berarti kayak gini. Kita lihat dari fenomenanya dulu supaya kita bisa memahami sifat rangkaian seri dan sifat rangkaian paralel ini itu dari mana. Pertama, karena ini kutub positif, ini kutub negatif, berarti kan ada elektron yang ketarik. Elektron yang ketarik ini ngalir ke sini, makanya di sini negatif gitu kan ya. Di sini kehilangan elektron jadi positif. Yang negatif ini bakal nolak elektron lagi. Pindah, jadi negatif ke sini, ya jadi positif. Di sini elektron kedorong lagi karena gaya listrik. Jadinya ada negatif positif. Oh, berarti setiap ada pindah satu di sini, keisi satu di sini, pindah lagi ini, ya gitulah dan seterusnya.
Artinya apa? Artinya kalau di sini kita punya ini tuh C1, C2, dan C3, maka antara Q1, Q2, dan Q3 nilainya tuh harus sama, benar nggak? Dari proses chargingnya yang seperti itu gitu ya. Dan kalau ada lebih banyak pun ya bakal dan seterusnya ya. Kayak gitu. Dan kalau kita ngitung beda potensial totalnya, di mana beda potensial totalnya itu kan dari tegangan baterainya, kita punya kalau dengan menggunakan integral lah ya, bahkan kan integralnya itu dari minus yang ini ke sini, dari minus ini ke sini, dari minus ini ke sini gitu kan. Berarti namanya potensial sifatnya aditif, tinggal dijumlah, berarti totalnya potensialnya atau beda potensialnya atau total tegangannya sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 dan seterusnya. Kayak gitu. Sehingga kalau misalkan kita mau mengganti si tiga kapasitor ini menjadi sebuah kapasitor saja, let's put it that way ya. Jadi maka kapasitor yang digantiin ini, kapasitor pengganti ini atau kapasitor ekivalen ini harus memiliki jumlah muatan yang sama karena nggak boleh ngubah rangkaian kan, benar nggak? Jadi kita punya muatan si ekivalennya harus sama dengan muatan yang lain. Sementara tegangan ekivalennya, tegangan serinya harus jumlahnya. Dari sini kita bisa tahu kapasitas kapasitornya gimana hubungannya. Dari kita punya V, kan C sama dengan Q per V. Misalnya C sama dengan Q per V. Kalau C sama dengan Q per V, maka kita punya V sama dengan Q per C ya. Jadi ini kita punya Q seri per C seri sama dengan Q1 per C1 ditambah Q2 per C2 ditambah Q3 per C3 dan seterusnya. Tapi kita tahu Q-nya sama semua. Jadi kita punya untuk rangkaian seri, C-nya seperti gitu. Dari situ muncul. Ada yang tanya dulu nggak nih sampai sini? Jelas nggak? Sebelum kita ke yang paralel. Oke. Kalau nggak ada, kita ke yang paralel. Yang paralel, kita punya kayak gini kan. Kita lihat prosesnya. Berarti ini positif, ini negatif. Berarti ada elektron yang ngalir ke sini, ada elektron yang ke sini, ada elektron yang ke sini, gitu kan. Oh, elektronnya kepecah tiga, terus di sini yang gabung. Gitu kan. Jadinya di sini pun elektronnya ntar kepecah tiga lagi kan gitu ya. Artinya ini elektron yang ngalirnya ya bakal beda-beda jumlahnya. Tapi bakal gabung juga. Jadi kalau misalnya kita punya di sini ini Q1, ini Q2, ini Q3, dan muatan total yang ngalirnya itu adalah Q, gitu ya, Q paralel, maka kita punya sifatnya menjadi ya Q paralel ini, yang ngalir totalnya ya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Gimana dengan tegangannya, Kang? Tegangan itu kan beda potensial, dan beda potensialnya itu kan terjadi di kapasitornya sama di baterainya. Berarti kita punya antara di kawat ini itu nggak ada beda potensial. Kayak gitu. Di kawat ini tuh nggak ada beda potensial. Karena di kawat ini nggak ada beda potensial, berarti potensial yang ini sama yang di sini sama yang di sini semuanya sama, potensial yang di kanan juga sama. Karena kita anggap kawatnya bisa dibilang apa? Nggak punya hambatan. Kalau nggak punya hambatan berarti nggak ada beda potensial, dianggapnya gitu ya asumsinya. Maka kalau kasusnya kayak gitu, ya kita punya tegangannya ya sama semua jadinya.
tegangan yang paralel, yaitu sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3, dan seterusnya. Gitu. Ya bisa dibilang juga di kawat ini nggak ada, tapi kok nggak ada magnetik, kan mungkin ada. Oh iya, pas sudah dalam keadaan tunak udah nggak ada melanistik lagi ya baru. Ya di sini nggak ada melanistik ya, makanya nggak gerak lagi itu kan kalau udah penuh, tapi kalau udah penuh. Jadi ini keadaan tunak ya, ini tuh ya. Ini pas tunak. Nah terus kita kan punya juga C sama dengan Q per V, diulangi lagi. Sehingga kalau C sama dengan Q per V, berarti Q sama dengan C kali V. Berarti dari rumus yang ini yang di atas, kita bisa dapat bahwa C paralel dikali V paralel sama dengan C1 V1 ditambah C2 V2 ditambah C3 V3 dan seterusnya. Tapi kan V-nya sama semua. Jadi kita punya C paralel sama dengan C1 tambah C2 tambah C3 dan seterusnya. Ini sifat kapasitas kapasitor. Kayak gitu. Ada yang tanya? Jelas nggak? Ya bagian sini nggak terlalu gimana-gimana banget ya. Bagian ini dan yang setelah ini pun nggak terlalu gimana-gimana banget. Kalau dari segi soal tinggal make nggak akan nurunin. Mungkin yang bisa kami bilang main poin materi hari ini itu yang tadi. Ini tambahan-tambahannya. Gitu. Receh-recehnya bagian sini. Ini jelas ada yang tanya? Oke, kalau nggak ada kita lanjut. Wah, kan lupa baca bagian dielektrik. Pokoknya kan nggak pernah bagian dielektrik ngebahas lengkap. Kita lanjut ke energi sama rapat energi ya. Ini juga sifat, jadi akan nurunin, tapi eh, ini bukan suatu hal yang bakal di apa namanya ditanyain penurunannya, tapi ya good to, tapi ya namanya ngajar gini ya kan harus nurunin ya energi kapasitor pada kapasitor. Biar kalian tahu ini datanya dari mana. Dan ketika kalian tahu penurunannya, ketika lupa kan kalian bisa nurunin lagi ya, benar nggak? Dan nurunnya gampang kok. Kalau kita mau tahu energi pada kapasitor, pertama ngomong energinya dulu ya. Nah, buat ngitung energinya, sederhana. Energi yang tersimpan itu energi apa? Energi potensial. Buat ngitung energi potensial, gimana caranya? Buat ngitung energi potensial, bukan, sorry. Atau akan bisa bilang gini, energi yang tersimpan pada kapasitor akan sesuai dengan energi yang dibutuhkan untuk mengisi kapasitor. Jadi, energi pada kapasitor sama dengan usaha untuk mengisinya, charging ya. Di mana usaha charging ini sama dengan ya beda potensial antara beda energi potensial antara awal sama akhir dia lah gitu ya. Ketika namanya tuh charging kapasitor. Usaha dari luar ya, makanya sama delta EP. Bukan usaha oleh gaya listrik, karena kalau usaha oleh gaya listrik jadinya minus delta EP kan. Ini E itu elektrik. Di mana kita punya berarti energi pada kapasitornya. Nah, masalahnya kan kalau kita punya energi potensial itu kan rumusnya Q kali V ya. Gitu kan. Tapi di kapasitor kita punya potensialnya naik terus. Benar nggak pas charging itu? Pas di kondisi charging, awalnya potensialnya 0, kapasitornya tuh. Terus di cas tuh potensialnya naik, naik, naik terus sampai akhirnya dalam keadaan tunak, steady state. Gitu kan.
Artinya kita punya awalnya 0, akhirnya sama kayak kapasitornya. Jadi potensialnya berubah. Berarti kalau kita mau tahu total perubahannya, ya kita jumlahin. Dan jumlahinnya secara kontinu, jadi kita pakai integral seperti biasa. Jadi energi pada kapasitornya sama dengan integral Q dV, yang berubahnya kan potensialnya, gitu kan. Jadi berapa energi yang dibutuhkan untuk memindahkan muatan Q karena ketika potensialnya berubah sekian, gitu. Di mana karena kita punya Q sama dengan C kali V, ini dikotakin ya, jadi pakai warna hitam. EP listrik sama dengan Q kali V, ini kita udah bahas mil kemarin juga. Jadi kita punya di sini energi pada kapasitornya sama dengan integral CV dV dari 0 sampai V. Dari 0 sampai V. C-nya konstan, V-nya yang variabel, jadi ini setengah CV kuadrat. Batasnya dari 0 sampai V. Jadi kita punya ya L-nya setengah CV kuadrat. Nah, gimana dengan rapat energinya? Rapat energi ini yang menarik ya. Ini ntar hasil ini kita bakal pakai lagi di gelombang elektromagnetik. Jadi pastikan kalian familiar dengan konsepnya. Rapat energi. Apa itu rapat energi? Rapat energi itu namanya rapat tuh rapat massa. Rapat massa itu kan massa dibagi volume. Rapat energi ya berarti energi dibagi volume. Sederhana. Berarti kita punya energinya di sini setengah CV kuadrat. Ini volume ya, sama V lagi simbolnya. Hati-hati ya, ini V itu banyak ya. Ada volume, ada potensial, ada tegangan. Ya, simbolnya V semua. Dibagi volumenya, gimana Kang ngebedain volume sama potensial? Ya ini akan tulis saja kalian di sini jadinya langsung aja A kali D ya. Karena kita anggap kita pakai kapasitor keping sejajar. Ya. Asumsiin kapasitor keping sejajar, walaupun sebenarnya ini berlaku secara umum sebenarnya, cuman biar gampang dulunya pakai kapasitor keping sejajar. Asumsi kapasitor keping sejajar. Tapi ini berlaku secara umum, diulangin lagi ya. Istilahnya tuh kalau di paper tuh WLOG. Without loss of generality. Tanpa menghilangkan keumumannya, kita bisa mengambil dengan contoh yang lebih sederhana. Di mana jadinya kita punya setengah, C-nya tuh kita bongkar ya. Epsilon 0 A per D, gitu kan, dikali V kuadrat. Dibagi A dikali D. Nah, V kuadrat kita punya di kapasitor keping sejajar. Di kapasitor keping sejajar itu kan pertama kita punya kan V itu sama dengan minus integral E dot dr. Gitu kan. Kalau kita mau tahu V minus plus, atau tadi kita udah nulis lah sebenarnya di sini ya. Di kapasitor keping sejajar mana. V plus minusnya itu ya tinggal E kali D aja kan intinya tuh. Soalnya ini kan apa namanya? Konstan E-nya. Jadi itu tinggal E kali D aja sebenarnya. Jadi V minus plusnya sama dengan E dikali D. Jadi ini akan ganti jadi E kali D kuadrat. Ini A-nya coret. Ini D sama D jadi D kuadrat. D kuadrat sama D kuadrat ini coret. Paham nggak? Jadi kita punya di sini A sama A ya, D kuadrat sama D kuadrat. Jadinya kita punya kerapatan energinya sama dengan setengah epsilon 0 E kuadrat. Jadi kita bisa lihat kerapatan energi di kapasitor hanya dipengaruhi oleh medan listriknya. Dan hal ini menarik. Menariknya kenapa? Karena dari sini kita bisa lihat bahwa ternyata
intinya tuh si kapasitor tuh nyimpan apa sih? Nyimpan energi medan listrik. Dan nanti kita bakal bahas di induktor. Induktor tuh menyimpan energi medan magnet. Dan rumusnya ada kayak mirip kayak gini juga. Dan ini rumus ini bakal dipakai juga di kerapatan energi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik punya kerapatan energi kayak gini juga. Ya, dari kapasitor kita dapat rapat energi medan listrik yang berlaku secara umum. Jadi ini nggak harus dibuat di kapasitor, diulangi lagi. Misalnya kalian punya kasus apapun lah, ditanya rapat energi medan listriknya di situ gimana? Ini dihitung pakai rumus ini langsung. Ini adalah rapat energi medan listrik secara umum ya. Ini rumusnya umum, nggak cuma di kapasitor. Jelas buat dapat yang umumnya kan nggak bisa nurunin pakai kayak gini. Panjang caranya. Dan apa perlu dari persamaan Maxwell. Di sini kita sederhana aja dari sini. Ada yang tanya? Jelas ya? Oke, kalau nggak ada yang tanyain, ini udah. Oke, kalau udah kita lanjut ke kapasitor. Ke kapasitor dengan dielektrik. Terakhir. Ya, kapasitor dengan bahan dielektrik. Ini akan belum baca, kita coba baca sama-sama kali ya. Kapasitor dengan bahan dielektrik. Tapi akan bahas ininya dulu. Apa si latar belakangnya dulu. Kenapa kita ngomongin kapasitor dengan bahan dielektrik? Oke, that's the important question here. Perhatikan kalau kita ngomongin kapasitas kapasitor untuk keping sejajar aja, atau kita tulis semuanya lah. Jadi kalau misalkan buat keping sejajar yaitu kan epsilon 0 A per D. Oke. Terus buat kapasitor silinder kita punya tadi apa? Silinder. 2Pi epsilon 0 L per ln B per A. 2Pi epsilon 0 atau akan bisa nulis ini epsilon 0 2Pi L per ln B per A. 2Pi L per ln B per A. Gitu kan. Terus kita juga punya kapasitor bola berongga. Itu tuh 4 epsilon 0 4 pi AB per B min. Gitu kan ya. Jadi kita bisa lihat di sini faktor apa sajakah yang mengaruhi kapasitas kapasitor. Yang jelas di sini ukuran, dimensi, bentuk dan ukuran ya. Ketika bentuk dan ukurannya berbeda, rumusnya beda, dan ketika untuk ukuran tersebut, untuk bentuk tersebut ukurannya berubah, ya bakal nilainya berubah juga kapasitasnya. Oke. Nah, tapi semuanya sama-sama punya konstanta yang sama, yaitu epsilon 0. Di mana epsilon 0 itu kan ini permitivitas listrik di ruang hampa. Keinginan kita mau kapasitor itu kapasitasnya besar atau kecil? Ya, kita mau kapasitasnya besar. Jelas untuk ngubah-ngubah ukurannya atau bentuknya supaya jadi besar, ada limitation-nya. Sehingga salah satu cara buat ngubah kapasitasnya, ya kita bisa ngubah permitivitasnya. Makanya kita butuh bahan dielektrik.
yang bisa mengubah kapasitas si kapasitor menjadi lebih besar. Kayak gitu. Bentar kan pengen ini ngomongin apa di sini. Nah, kita bisa lihat di sini lah. If the potential, jadi kita punya nah ini diisi sebuah material. Nah, materialnya isolator atau konduktor. Pahami di sini bahwa supaya muatannya nggak ngalir, ya ini harus isolator. Dan dengan isolator kita punya permitivitasnya bakal tinggi. Karena kan permitivitas tuh ngomongin berbanding terbalik dengan gaya kan. Berarti kalau permitivitasnya besar, gaya kecil. Kalau gaya kecil kan berarti muatannya geraknya lambat. Berarti kan permitivitas besar itu sifat dari isolator, benar nggak? Dan kalau permitivitasnya besar, kita bisa dapat kapasitas kapasitor yang besar jadinya. Makanya ini butuh isolator. If the potential difference between the plate of a capacitor is maintained, as by battery B, the effect of the electric is to increase the charge on the plate. Oh ya. Yeah. Jadi dengan kita kasih material di sini, jadi bakal lebih banyak muatan tersimpan karena kapasitasnya bertambah. If the charge on the capacitor plate is maintained, kalau misalkan muatannya yang dipertahankan, dalam artian nggak dihubungin sama baterai, dibuat nggak bisa ngalir, maka ketika kita kasih dielektrik, ya intinya ngelihat Q sama dan C kali V sih. Ini tuh. Jadi kalau yang kiri kita punya V-nya tetap ya. Jadi kalau di sini itu kita punya C-nya naik, Q-nya naik, berbanding lurus. Kalau di sini kita punya karena C-nya naik, V-nya turun, gitu kan. Intinya ke situ. Dan intinya dari sini, dari percobaannya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa dengan kita kasih bahan dieelektrik ini, yang merupakan sebuah isolator, maka kita mendapatkan kapasitas kapasitor bakal bertambah. Dan pertambahannya bakal sesuai nilai konstanta dieлекtriknya, yaitu kappa. Ini K ya. Di mana kita punya C, jadi sama dengan kappa. Misalnya gimana sih kappa itu? Gitu ya. C0. Di mana C0 itu biasanya kita sebut kalau kapasitas kapasitornya yang kosong ya. Kapasitor tanpa dieelektrik. Mungkin biar lebih jelas ya, tanpa dieelektrik. Nah, ini pembesarannya disebut dengan konstanta dieelektrik. Kayak gitu. Ada yang tanya nggak? Jelas. Kang boleh lihat slide yang sebelumnya nggak? Ini. Ini yang kapasitor kepis jajar yang WLO gitu apa Kang? Without loss of generality. Bentar. Without loss of generality. Jadi maksudnya tuh akan mau ngebuktiin suatu hal yang umum. Dalam artian gini, kapasitor bentuknya cuma kepis jajar nggak? Enggak. Enggak. Nah, tapi kan di sini ngitungnya pakai kepis jajar kan ya? Oh ya. Jadi akan pakai suatu hal yang spesifik. Cuman akan klaim, meskipun akan pakai hasil yang spesifik ini nggak akan ngebuat hasilnya jadi spesifik juga. Jadi tanpa menghilangkan keumuman dari penurunan akan bisa pakai satu contoh. Gitu maksudnya itu. Terima kasih Kang. Ya. Ya diulangnya lagi biar lebih jelas bahwa akan pakai sebuah contoh spesifik kapasitor keping jajar untuk membuktikan rumus yang berlaku di semua kondisi, di semua kapasitor. Klaimnya itu WLG itu.
Tapi dari situ akan ambil lagi, tarik lagi lead ke kalian bahwa ini tuh nggak cuma berlaku untuk semua kapasitor, tapi berlaku untuk semua kondisi juga. Setiap ada medan listrik, maka akan ada rapat energi di situ, dan rapat energinya itu berbanding lurus dengan besar medan listrik kuadrat. Nah, jelas untuk ngebuktiin bahwa ini yang berlaku di kapasitor ini ke umum, akan nggak bisa ngelakuin itu di sini. Gitu. Tapi itu ada penurunan jelas. Ada lagi yang ditanyain? Ya, di sini juga penyederhanaannya juga tuh permitivitas di medium itu akan sama dengan kappa epsilon. Nah, ini juga. Nah, jadi kalau misalnya kita punya di contohnya di buku, ya kan langsung share bukunya aja, soalnya kan pengen coba sambil baca juga kalau yang ada yang pengen. Nah, di sini kalian bisa lihat lah. Rumus medan listrik jadinya ada kapanya di sini. Karena tergantung bahan dieelektrik. Di sini juga sama, ada kapanya kalau di bahan dieelektrik gitu ya. Jadi bahan dieelektrik itu ngebuat permitivitasnya bertambah sebesar kappa. Gitu. Di sini kita bisa akan pengen coba baca juga bagian atomic view-nya. What happens in atomic and molecular terms when you put dielectric in an electric field? There are two possibilities depending on the type of molecule. Oke, kalau misalkan molekulnya polar, the molecules of the some dielectrics like water have permanent dipole moments in such material, polaristic. The dipoles tend to line up with the external field because the molecules are continuously each other as a result of their random motion. This is not complete, but it becomes more complete as the magnitude of the applied field is increased. The element of the electric dipoles produce activity is directed opposite the applied field and smaller in magnitude. Oh iya, bentar kok aneh. Ya, tapi intinya di sini kita bisa lihat ketika dikasih medan listrik, maka molekul air itu yang punya dipol, momen dipol disebutnya itu ya, arah medan listrik kinesikanya itu, maka akan mengarah kayak gini, tapi dengan mengarah kayak gini itu dia ada bagian yang berlawanan, yang menghasilkan medan listrik yang berlawanan. The alignment of the electric dipoles produces an electric field that is directed opposite the applied field and is smaller in magnitude. Bukannya tetap salah ya, karena positifnya ke sana. Oh, karena di sininya kali ya, positif ke negatif di sini ya. Jadi di sini ada medan listrik yang, oh iya ya, ini akan pakai annotation kali ya. Jadi ini ada medan listrik di sini. Ini yang melemahkannya tuh di sini, di bagian sini-sini. Makanya maksudnya gitu deh. Yang bisa kalian tangkap. Jadi hal ini menyebabkan medan listriknya agak melemah di sini, di daerah-daerah antar molekulnya. Mungkin gitu. Tapi agak aneh sih, kayaknya tetap ngegedein sih bagian sininya kalau akan mikir. Ini tetap dari positif ke negatif. Gitu. Oh, enggak jadi benar-benar. Karena tetap ke segala arah kan negatif, apa sih medan listriknya tuh. Jadi tetap apa namanya, ada efek dari yang positifnya yang ngurangin medan listrik ke arah yang lain. Karena kalau kita punya momen dipol tuh arah medan listriknya bakal, coba kita lihat ke dipol kali ya. Mana? Electric field dipol. Nah ini. Iya, oh di sininya, di bagian ininya nih yang berlawanan tuh di bagian ininya. Jadi sini keluar, di sini ke dalam,
Berarti pas bagian dielektrik ini, di bagian dielektrik ini mana kelebihan? Ya, di bagian dielektrik ini dia tetap tetap ada medistik yang arahnya, kita gambar aja biar lebih kelihatan ya. Ini kan berarti ini tuh, gitu ya. Nah, gitu ya berarti ya, benar-benar. Jadi ada medistik arah efek medistik ini yang ngebuat jadi melemah. Karena medistik yang melemah, efek melemah ini yang ngebuat kalau kita lihat di sini, jadi berkurang medan listriknya. Karena berkurang medan listriknya, potensial listriknya berkurang. Karena potensial listriknya berkurang, C-nya jadinya berkurang. Potensial berkurang, C-nya jadi bertambah ya. Karena C sama dengan Q per V. Tapi kalau non-polar dielectrics, regardless of whether they have magnetic dipole moments, molecule acquire dipole moments by induction when placed in electronegative field. Nodule 24.4, we saw that this occurs because the external field tends to stretch the molecules that is separating the center of negative charge. Kita coba lihat, akan nggak tahu 24 itu apa isinya. Oh ini. Oh ya. Jadi intinya itu ngejelasin ya kenapa sih bisa ada pengurangan medan listrik ketika dikasih bahan dieelektrik. Yang terjadi adalah ada dua kemungkinan. Yang pertama, kalau misalkan molekulnya polar, maka molekul polarnya itu punya momen dipol, kemudian ketika dikasih medan listrik dari luar, dia akan rearrange themselves sesuai dengan medan listriknya dan arah momen dipolnya, sehingga menghasilkan suatu ya bentuk-bentuk kayak gini yang ngebuat tadi akan bilang ya, ada efek medan listrik dari momen dipol ini yang melemahkan medan listrik totalnya gitu kan. Yang kedua, kalau non polar gimana? Kalau non polar yang terjadi adalah ketika dikasih medan listrik dari luar, maka si atomnya, distribusi elektronnya kan dikasih medan listrik nih. Yang negatifnya kegeser ke kiri, elektron-elektronnya, muatan positifnya bakal geser kanan. Jadinya ada jarak antara muatan positif sama muatan negatif, jadinya kebentuk momen dipol juga jadinya. Jadi mau itu polar molekulnya ataupun non polar, tetap ada efek momen dipol ketika dikasih medan listrik dari luar, yang kemudian momen dipol ini melemahkan medan listrik total. Kayak gitu. Ya, garis. Ya, udah sih nggak ada tambahan lagi. Sisanya sih cuma ini nggak masuk. Intinya sih cuma ngubah jadi nambah ada K-nya aja di sini. Karena epsilon nolnya kan dikali kappa sekarang ya. Jadi hukum Gauss-nya juga berubah jadi kayak gitu. Akan nggak akan bahas terlalu dalam buat kita gitu. Walaupun ada di buku HID, kalau mau ya bisa nyari sendiri, bisa baca sendiri. Kayak gitu paling buat hari ini. Ada yang ditanyain? Nah, jadi di review lagi bahwa hari ini kita bahas kapasitor. Di kapasitor ini itu utamanya yang pengen kalian ngerti itu adalah bagaimana kita menentukan kapasitas kapasitor. Dari nentuin medan listriknya, nentuin beda potensialnya, nentuin kapasitas kapasitornya. Setelah itu ya kita ngomongin sifat-sifat kapasitor kayak rangkaian seri dan paralel di sini. Terus kita ngomongin energi dan rapat energi pada kapasitor. Sama kapasitor ketika diisi bahan dieelektrik. Ketika diisi bahan dieelektrik, kapasitor ternyata kapasitansinya makin besar. Sebesar apa tergantung konstanta dieelektriknya. Di mana konstanta dieelektrik ini ya tergantung bahan yang diisinya. Beda bahan, ya beda konstanta dieelektrik. Dan kalau kalian lihat gambar di awal, kenapa ada warna-warni begini, yang warna hijau, biru, oranye ini tuh adalah bahan dieelektriknya sebenarnya. Gitu. Yang ngebuat kapasitas kapasitornya jadi lebih tinggi. Gitu sih, ada yang tanya? Nggak ada. Kalau nggak ada, ya gitu paling dari Akang buat tadi.
Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat-sehat selalu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Makasih Terima kasih, Kang. Kak. Ya, sama-sama.